Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 IPA dan IPS. Kali ini Ibu masih membahas materi yang sama mengenai teks eksplanasi. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa kembali ke sekolah. Kita bisa belajar di sekolah. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini, tapi sebelum memulai ini Ibu mau nanya dulu deh. Sebelumnya kan kita bahas teks eksplanasi. Masih ingatkah kalian tentang teks eksplanasi? Ya, kalau masih ingat, diucapkan terlebih dahulu ya. Teks eksplanasi adalah teks yang bagaimana ciri-cirinya, bagaimana struktur teks eksplanasi. Sudah ya, kita ke kompetensi dasar. Pada pembelajaran kali ini, kalian nanti akan menganalisis struktur kebahasaan dan teks eksplanasi. Kemudian nanti memproduksi teks eksplanasi secara lisan maupun tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Nanti kalian akan belajar mengenai kemarin sudah struktur, sekarang ditambah dengan kebahasaan. Tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi secara terampil, memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur kebahasaan dengan kreatif. Selama proses pembelajaran, kalian nanti harus memiliki sikap yang percaya diri dan pantang menyerah. Mari kita bahas struktur teks eksplanasi. Nah, jangan lupa nanti setelah ini ditulis dulu ya. Struktur teks eksplanasi adalah yang kemarin. Jadi silakan dilihat lagi. Ya, struktur teks eksplanasi ada 3. Ada pernyataan umum, deretan penjelas, sebab akibat, interpretasi atau penutup. Pernyataan umum di sini paragraf pertama merupakan pengertian dari apa yang akan dibahas atau penjelasan secara umumnya. Kemudian paragraf selanjutnya merupakan deretan penjelas atau sebab akibat, dijelaskan sebabnya apa, akibatnya apa. Kemudian interpretasi itu penutupnya. Ini masih Ibu membahas masih yang kemarin ya. Nanti silakan dibahas lagi. Apa teks eksplanasi? Membahas mengenai kejadian alam atau fenomena alam atau fenomena sosial. Ya, kita lanjut. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang pertama, fokus pada hal umum atau general ya, bukan partisipan manusia, non-human. Partisipan misalnya gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Ini fenomena alam berarti banjir, hujan, udara. Kalau kemarin ada fenomena sosial, kemiskinan, kemudian pengangguran. Seperti ini fenomena sosial, pandemi COVID-19 itu juga bisa masuk ke dalam pokok bahasan fenomena sosial. Kemudian dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah ya, ilmiah misalnya istilah kedokteran. Kita mau bahas tentang bumi, pasti nanti istilah ilmiahnya digunakan geografi gitu. Misalnya nanti ada kimia, banjir, nanti ada zat apa, hujan, nah udara itu ada ilmiah kimia. Atau nanti kita mau fenomena sosial, pasti nanti akan ada istilah sosial yang digunakan. Atau mau bahas apa gitu, nanti ada istilah ilmiahnya. Seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional kata kerja aktif. Kita perhatikan ini ya. Kata kerja material adalah kata kerja berimbuhan yang menunjukkan aktivitas fisik
Perbuatan yang dapat dilihat dilakukan oleh partisipan, subjek ya. Ini contohnya kata kerja material, struktur kalimatnya sebagai berikut. Lihat, perhatikan. Subjek ditambah kata kerja, verba material, objek, keterangan opsional. Contoh. Nah, si subjeknya ini dikenakan pekerjaan ya. Contoh, Jidan bermain bola, atau misalnya Dinda membaca buku, atau misalnya Joshua bermain bola, atau misalnya siapa nanti sebutkan nama subjeknya pelakunya, terus dikenai pekerjaan, terus sebutkan objeknya. Seperti itu, jelas? Oke, selanjutnya yang masih selanjutnya konjungsi relasional. Lebih banyak menggunakan kata kerja relasional, kata kerja aktif ya. Perhatikan ini. Kata kerja relasional adalah kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Struktur kalimatnya, perhatikan, ada subjek, kata kerja relasional ditambah pelengkap. Contoh, Erika merupakan kata kerja, ketua kelas. Erika merupakan. Nah, kata merupakan ini merupakan kata penghubung antara subjek dan pelengkap. Jadi subjek sama pelengkapnya dikarenakan kata hubung. Kalian bisa berikan contoh yang lain nanti. Ya, kata hubung kan banyak ya. Bisa merupakan, bisa dan, itu kata hubung. Siapa dan siapa ngapain. Terus saya merupakan apa gitu. Atau kata penghubung antara subjek dan pelengkap. Pokoknya nanti antara subjek dan pelengkap ada kata hubungnya. Dan, serta gitu. Ya, nanti bisa kita lihat contoh yang lain. Kita masih kembali ke sini. Menggunakan konjungsi waktu, kata hubung. Konjungsi itu kata hubung waktu kausal, misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Nah, kata konjungsi waktu atau kausal, misalnya nanti Bu jelaskan selanjutnya, jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan ini kata kerja, kata hubungnya ya. Jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, kemudian. Kemudian yang kelima, menggunakan kalimat pasif di sama ter. Dipukul, dibuang, pokoknya ada kata kalimatnya, katanya ada, nanti ada kata pasifnya di atau ter. Terlupakan, terbuang, pasif. Jadi si subjeknya ini tidak dikenakan pekerjaan ya. Dipukul, ditendang, pasti subjeknya akan diem, pasif. Atau terabaikan, diem gitu ya. Selanjutnya kata eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal atau sebab itu benar adanya, karena secara kausal di sini merupakan fakta ya. Eksplanasi di sini ditulis berdasarkan fakta yang sudah ada gitu. Oke, selanjutnya ini ada contoh tsunami ya. Ibu ambil sebuah teks tsunami adalah, nah ini pernyataan umum. Nah, kemarin kalian sudah Ibu berikan tugas kemarin, fenomena sosial ya kalau nggak salah, mengenai kemiskinan kalau nggak salah ya. Tsunami di sini ada pernyataan umum, deretan penjelas, kemudian interpretasi. Dijelaskan dulu, tsunami adalah bla 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 bla. Deretan penjelasnya, tsunami tercipta dari permukaan. Nah, jelaskan sebab akibat. Sebabnya ada tsunami itu karena apa? Karena meletusnya gunung berapi yang menyebabkan pergerakan air laut atau perairan sekitarnya menjadi tinggi. Gelombang tsunami yang terjadi di laut
melaju lebih cepat daripada gelombang normal. Nah, sini akibatnya. Ketinggian gelombang itu tergantung pada bentuk pantai dan kedalamannya. Ini deretan penjelasnya atau deretan sebab akibatnya di sini. Kemudian yang ketiga, interpretasi. Tidak semua bumi dan gunung meletus dapat menyebabkan tsunami. Nah, ini kesimpulannya ya. Tidak semua gunung meletus dan gempa bumi dan gunung menyebabkan tsunami. Tsunami dapat menyebabkan kerusakan yang besar bagi manusia. Ini struktur teks eksplanasi, ada 3 pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi. Sampai di sini jelas? Oke, baik, kita lanjut ke analisis teks eksplanasi. Nanti untuk lebih jelasnya nanti kita coba perhatikan teks yang sebelumnya tadi. Analisis kebahasaannya. Bagaimana Bu analisis kebahasaannya nih? Menggunakan kata kerja teknis tadi yang Ibu sudah jelaskan ya. Nanti coba dicek lagi, dilihat lagi. Banyak menggunakan kata kerja atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas. Pertama, kata jenis peristilahan tadi kata ilmiah. Nah, di sini ada letusan, pergeseran lempeng, gelombang, itu kan kata ilmiah dari bidang geografi. Kemudian banyak menggunakan konjungsi kausatif atau kronologis. Nah, di sini ada contohnya ya, ada konjungsi kausatif di sini. Kausatif itu tipe L. Antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Nanti silakan dicek lagi kalimatnya. Ada nggak yang tadi Ibu jelaskan di teks tsunami ya. Kemudian banyak menggunakan kata kerja pasif seperti kata disebabkan, terkena, dan sebagainya ya. Kata kerja pasif tuh tadi disebabkan, terkena, dan ada nggak, nanti dicek lagi ya. Tuh, sampai di sini jelas? Baiklah, Ibu akan membahas memberikan tugas. Ini ada teks eksplanasi banjir. Nanti silakan kalian baca terlebih dahulu teks eksplanasi banjirnya. Kalian baca, kemudian ini ada 4 paragraf. 1, banjir adalah proses terjadinya. Pasti ini sudah terlihat ya. Mana yang menjadi pernyataan umum, mana yang menjadi deretan penjelas, mana yang menjadi penutup. Ya, ini ada 4 paragraf. Kemudian soal dari Ibu, tuliskan struktur teks eksplanasi banjir. Nah, nanti silahkan ditulis mana yang termasuk, nanti dijelaskan. Kemudian analisislah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Tadi udah Ibu berikan contoh seperti itu ya. Kalau sudah, nanti kalian kirim ke Google Classroom, kemudian sertakan foto mengerjakan tugasnya. Pengumpulan tugasnya seperti biasa, karena ini 4 jam pelajaran harusnya kalau kita tatap muka. Jadi Ibu minta sampai hari Jumat, tanggal berapa itu? Sebelum tanggal 17 kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ibu tunggu sampai hari Jumat. Tetap semangat ya. Tetap semangat, semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan tetap semangat belajarnya. Salam Indonesia, kita cinta Indonesia, kita budaya Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.